Oke, halo semua. Lanjut di hari kedua belajar soal. Di soal nomor 41, indikator soalnya adalah keterampilan active listening ya. Seperti soal sebelumnya. Mari kita lihat, sebagai guru bimbingan konseling, Anda mengadakan sesi dengan siswa yang tampaknya mengalami tekanan karena masalah pribadi dan akademik. Siswa tersebut mulai berbicara tentang masalahnya secara terbuka. Bagaimana Anda akan menerapkan prinsip active listening? Ya, intinya ini siswanya akan curhat tentang masalahnya. Masalahnya yaitu tentang masalah pribadi dan akademik. Bagaimana sikap kita sebagai guru? Opsi yang A, memberikan saran langsung. Nah, ini jelas salah ya, karena harus mendengarkan terlebih dahulu. Yang B, mendengarkan dengan penuh perhatian, menggunakan kontak mata, mengangguk sesekali, dan mengajukan pertanyaan yang memperdalam pemahaman. Ini jelas benar ya, karena mendengarkan dulu, terus juga menggunakan kontak mata, mengangguk, dan meresponnya dengan cara mengajukan pertanyaan. Coba lihat opsi yang C, menulis catatan secara terus-menerus. Lah, ini salahnya di sini, secara terus-menerus. Karena harusnya itu sesekali aja, nggak terus-menerus. Kalau terus-menerus berarti nanti nggak ada kontak mata. Terus sering menyela. Nah, ini jelas salah, sering menyela. Menunggu siswa selesai berbicara lalu mengubah topik. Nah, ini salah ya, mengubah topik itu salah. Jadi jelas jawabannya yang B. Lanjut. Indikator soal pentingnya membentuk kesepakatan dan kebiasaan positif di lingkungan belajar. Di kelas Anda, beberapa siswa sering terlihat pasif dan tidak terlibat dalam pelajaran. Anda ingin meningkatkan keterlibatan siswa dengan membentuk kesepakatan kelas untuk partisipasi aktif. Bagaimana memfasilitasi diskusi? Intinya kelasnya ini tidak aktif, yaitu atau pasif kebalikannya. Akan membentuk kesepakatan, tujuannya untuk meningkatkan keterlibatan siswa gitu ya, biar aktif. A, memimpin diskusi terbuka, membiarkan siswa mengusulkan ide mereka sendiri dan berdiskusi untuk mencapai konsensus. Benar, memberikan daftar kesepakatan. Nah, ini jelas salah ya, harusnya nggak diberikan. Membuat keputusan sepihak, ini jelas salah. Menunjukkan video motivasi, memberi siswa kuis tentang isi video, salah ya, kan mau membentuk kesepakatan, bukan memberikan kuis. Menetapkan hadiah untuk siswa yang paling aktif, ini boleh sih, tapi tidak sesuai tujuan awal. Tujuan awal adalah membentuk kesepakatan. Jadi jawaban yang cocok yang A. Lanjut. Nomor 43, indikatornya sama. Anda mengajar di kelas yang sering mengalami keterlambatan oleh beberapa siswa yang mengganggu jalannya pelajaran. Anda memutuskan untuk membentuk kebiasaan positif terkait ketepatan waktu. Bagaimana Anda akan bekerja sama? Oke. Intinya ini akan membuat kesepakatan untuk membentuk kebiasaan positif terkait tepat waktu, gitu ya. Mengumumkan aturan dan konsekuensi yang sudah Anda tetapkan, salah, karena nggak ada proses diskusi. Mengadakan pertemuan kelas untuk mendiskusikan pentingnya ketepatan waktu, bersama-sama menetapkan aturan serta konsekuensi. Nah, ini benar. Menyuruh siswa yang sering terlambat menulis esai, ini mana kesepakatan, diskusinya nggak ada. Merekam beberapa kali siswa terlambat, memberitahu orang tua, ini nggak boleh ya, harus diskusi dulu.
memberikan reward mingguan untuk siswa selalu tepat waktu. Nah, masalahnya di situ ada kata tanpa. Tanpa jelas salah kalau ada kata itu ya. Tetapi tanpa. Jadi jawabannya yang B. Nice, lanjut. Indikatornya masih sama. Sebagai guru baru di sekolah menengah, Anda mengamati bahwa interaksi antar siswa kadang kurang menghormati, terutama dalam diskusi kelompok. Anda ingin menciptakan norma kelas yang mendukung rasa hormat kolaborasi. Ini akan berdiskusi dan membentuk kesepakatan tentang rasa hormat kolaborasi yang konstruktif, begitu ya. Mengadakan diskusi kelas, mengidentifikasi perilaku yang tidak diinginkan bersama-sama, menyusun aturan yang mendukung. Ini benar, menyusun aturan sendiri salah karena menyusunnya sendiri. Mengirim survei kepada siswa, lalu membuat aturan berdasarkan hasil survei. Ini boleh, tapi lebih baik diskusi. Menunjuk beberapa siswa perwakilan, ini salah karena harus semua. Memberi contoh perilaku diinginkan, pujian siswa yang menunjukkan perilaku tersebut. Nggak ada proses diskusi ya, bentuk kesepakatannya juga nggak ada. Jadi yang A. Next. Di kelas matematika Anda indikator soalnya beda tentang prinsip motivasi dalam pendidikan. Di kelas matematika Anda, beberapa siswa mengungkapkan kebosanan dan ketidakminatan terhadap materi yang sedang diajarkan. Oke, berarti kurang motivasi ya, bosan dan tidak minat. Anda ingin menggunakan prinsip-prinsip motivasi untuk membangkitkan minat dan kegairahan belajar mereka. Bagaimana Anda akan merubah pendekatan mengajar? Meningkatkan jumlah salah, menghubungkan konsep matematika dengan aplikasi nyata yang relevan. Nah, ini benar ya. Intinya dia ketika kalau motivasi itu pasti untuk meningkatkannya pembelajarannya itu didekatkan dengan dunia nyata gitu ya, dengan penerapan aplikasi atau dengan yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi yang B itu jawabannya. Kita coba lihat dulu opsi C, tes lebih sering, ini malah turun motivasinya. Mengatur kelas lebih banyak ceramah, ini juga malah turun nanti. Menciptakan kompetisi hadiah, ini sebenarnya meningkatkan, tapi akan lebih signifikan lagi ketika dengan kehidupan nyata. Benar kan? Yang E poinnya cukup tinggi. Next. Ini masih tentang motivasi. Sebagai guru bahasa Inggris di SMA, Anda memperhatikan bahwa sebagian besar siswa Anda merasa tidak mampu berbicara di depan umum atau berpartisipasi dalam debat kelas karena kurang pede gitu ya. Oke, bagaimana meningkatkan self-efficacy siswa? Bagaimana Anda mendesain aktivitas secara bertahap membangun kepercayaan diri? Memulai dengan tugas berbicara yang sangat sederhana dan pribadi secara bertahap. Nah, kata kuncinya di sini dia secara bertahap. Jadi pelan-pelan dulu dari yang mudah ke yang kompleks. Cara meningkatkan motivasinya. Haruskan semua siswa berbicara
Nah, ini salah ya, karena di sini ada kata tanpa, red flag. Memberikan tugas individu tanpa juga, ini red flag. Membagi kelas menjadi grup kecil, melakukan kegiatan berbicara di lingkungan yang lebih kontrol. Ini sebenarnya boleh, tapi lebih bagus lagi yang A, karena tadi ada tahapannya. Menyediakan umpan balik hanya setelah presentasi lah ini. Hanya setelah presentasi. Ini pun juga salah ya. Yang A jadi yang benar. Next. Indikator soal konsep dan prinsip-prinsip motivasi dalam pendidikan. Anda adalah guru sejarah yang ingin siswa Anda lebih terlibat dalam pembelajaran dan penugasan. Anda memutuskan untuk menerapkan prinsip goal setting untuk meningkatkan motivasi siswa dalam menyelesaikan proyek kelas. Bagaimana membantu siswa tujuan spesifik? Oke, ini motivasi tapi dalam hal menetapkan tujuan ya. Memberikan daftar tujuan proyek yang sudah ditentukan. Nah, ini salahnya di sini, dia sudah ditentukan. B. Mengadakan workshop membantu siswa merumuskan tujuan mereka sendiri menggunakan template SMART. Menetapkan tujuan umum untuk seluruh kelas tanpa. Nah, ini salah, ada kata tanpa. Meminta siswa untuk menulis tujuan proyek dalam satu kalimat tanpa. Tanpa lagi. Memberikan poin ekstra untuk siswa yang menyelesaikan proyek dengan cepat tanpa. Jelas ya, berarti yang benar itu cuman ya yang B gitu. Next. Anda mengajar sains di SMP, menyadari bahwa beberapa siswa kurang motivasi dengan penilaian tradisional. Anda ingin menggunakan penilaian berbasis proyek, meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Bagaimana merancang memperkenalkan proyek? Memilih topik proyek, nah ini salah ya, karena langsung dipilihkan. Mengadakan sesi brainstorming dengan siswa, memilih topik yang mereka minati, membantu mereka merencanakan proyek mereka. Ini yang paling bagus ya, karena ada diskusi dulu, kemudian juga tidak langsung dilepaskan gitu, tetap dibimbing dalam merencanakan proyek. Opsi yang lain memberikan daftar topik. Nah, ini juga salah, harusnya itu ada diskusi, nggak langsung memberikan daftar topik. Menetapkan tanggal pengumpulan proyek yang ketat untuk musim siswa menyelesaikannya tepat waktu. Ini memang benar seperti ini, tapi kan yang ditanyakan itu bagaimana merancang proyeknya itu dari awal. Ini cuma di akhirnya aja. Menilai proyek hanya berdasarkan hasil akhir. Nah, ini salah ya. Hanya, ini ada kata hanya, ini salah. Berarti yang B. Lanjut. Oke, masih motivasi. Sebagai guru kelas di sekolah dasar, Anda mencatat bahwa pujian umum di kelas meningkatkan semangat beberapa siswa, tetapi tampaknya tidak mempengaruhi yang lain. Berdasarkan prinsip motivasi intrinsik dan ekstrinsik, bagaimana menyesuaikan strategi pujian untuk secara individu memotivasi setiap siswa.
Oke, memberikan pujian yang sama, nah ini salah ya. Harusnya kan diferensiasi, nggak disamakan semua. Mengamati mencatat jenis pujian yang merespon terbaik dari setiap siswa, menggunakan itu untuk pendekatan yang lebih personal. Nah ini dicobai, jadi di trial and error gitu, bahkan dicatat juga siswa ini cocoknya dipuji pakai apa, siswa yang lain tentunya beda dengan siswa yang pertama tadi gitu ya. Jadi menggunakan pendekatan yang lebih personal. Hanya memuji siswa, ini ada kata hanya, jelas salah. Menggunakan sistem reward dan poin setiap tugas selesai sebagai cara pujian, ini benar, tapi konteksnya kan tadi ujiannya itu ternyata bisa jadi reward poin itu berlaku di siswa A, tapi di siswa B kurang efektif gitu ya. Memberikan pujian hanya di akhir, ada kata hanya, ini salah, berarti yang B. Nice. 50. Indikator soal cara mengembangkan motivasi siswa di kelas. Literatur SMA, Anda melihat variasi yang besar dalam minat membaca di antara siswa. Anda ingin menyesuaikan materi dan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi minat pribadi mereka dengan tujuan meningkatkan motivasi. Bagaimana Anda menentukan minat dan preferensi setiap siswa? Karena minatnya itu bervariasi, beda-beda, jadi materinya itu juga harus disesuaikan dengan minat agar motivasinya meningkat, kurang lebih seperti itu ya. Opsi A, mengadakan tes minat di awal semester, mengumpulkan data tentang genre topik yang disukai siswa. Ini boleh, tapi kurang apa ya, terus actionnya mana gitu loh, nggak ada. Memberikan daftar bacaan yang telah ditentukan, ini jelas salah karena telah ditentukan. Mengadakan diskusi kelas, nah ini yang paling masuk ya, karena ada diskusi terlebih dahulu gitu. Mengirimkan kuesioner kepada orang tua siswa, nah ini salahnya itu orang tua gitu, harusnya kan ke siswanya. Menetapkan bacaan yang sama, ini jelas salah ya, jadi jawabannya yang C. Oke,